Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi hayyi' lana min amrina rashada waj'al ma'unatakal husna lana madada. Wala takilna ila tadbiri anfusina fal abdu ya'jizu an islahi ma fasada. Antal alimu wa qad wajjahtu min amali ila rajaika wajhan sa'ila wa yada. Ya Rabbi salli ala al-mukhtari min mudari wal ali was sahbi wal atba'i wasyuhada. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Al-Fatihah ila Rasulillah Sayyidina wa Syafi'ina Muhammad ibn Abdillah wa yu'idu alaina min siddiqihi wa amanatihi wa tablighihi wa fatanatihi wa mu'jizatihi wa karamatihi lana wa walidina wa auladina wa dhurriyyatina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadiah untuk orang yang telah berpulang ke rahmatullah dari keluarga kita, sebut namanya bin bapaknya. Al-Fatihah ila Rasulillah wa ala jami'il anbiya wa ila arwahi walidina wa li masyayikhina wa li muallimina wa liman haqqul wajibati alaina wa khususan Syekhina Syabdul Qadir Jailani, Syekhina Imam Jalaluddin As-Suyuti, Syekhina Imam Nawawi Al-Bantani wa ila ruhi, sebutkan mursyid min syai'in min lajar. wa usulihim wa furu'ihim wa dhawil huquqi alaihim ajma'in bi anna Allah yataghashahum birrahmah wal maghfirah wan nur wal hawar wal qusur wa syafa'atir rasul fa inna Allah malikun rabbun ghafur wa ila hadratir rasul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk kita yang masih hidup dan orang-orang tercinta di antara keluarga kita yang masih hidup, sebut namanya bin bapaknya, kita niat i'tikaf dan taklim untuk menghilangkan bodoh ya. Al-Fatihah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi wal ajsad, ila ruhi fil wal jasadi, sebut diri dan keluarga. Mardani bin Mursyid, Bakir bin Mursyid, Madinah bin Mursyid, Suryadi bin Mursyid, Hamdani bin Mursyid, wa usulina wa furu'ina wa dhawil huquqi alaina ajma'in. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma faqihna fid din wa alhimna rusyda. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nawainal i'tikaf fi hadzal masjid ma dumna fihi lillahi ta'ala wa nawaina at-ta'lim wa at-ta'lum wa dzikra li ridhaillah wa li syafaati rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin radhiyallahu ankum. Al-babus salisu fi fadilati bismillahirrahmanirrahim. Para ikhwan fillah, jamaah dan pengurus Masjid Jami Al-Furqan yang mudah-mudahan Allah berikan kepada kita hidup bahagia dunia dan akhirat bersama keluarga dan keturunan kita semuanya, diteguhkan Islam kita sampai akhir hayat kita. Allah kumpulkan bersama para salihin, amin. Kitab yang kita baca adalah Lubabul Hadis karya Imam Jalaluddin As-Suyuti, salah satu penulis tafsir Jalalain ya, yang disyarah oleh Imam Nawawi Banten ya. Bab yang ketiga tentang keutamaan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim sangat utama. An Atha an Jabir bin Abdullah qala, dari Atha bin Yasar an Jabir bin Abdullah. Atha dengan Jabir ini bertemu ya. Bahkan mereka juga termasuk sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atha bin Jabir ini Atha bin Yasar ini dulunya beragama Kristen ya. Alim di dalam kitab Taurat ya. Begitu alimnya dengan Taurat sampai dia hafal Taurat ini. Dan Atha bin Yasar ini bapaknya seorang rahib. Jadi seorang yang ahli di dalam ilmu Taurat. Taurat yang asli ya. Di kitab Ad-Diba itu dikutip kisah tentang Atha bin Yasar. Kata si Atha, "Allamani abit Taurata illa sifran wahidan." Ya, saya diajarkan Taurat langsung sama ayah saya. Sempurna ya, kecuali satu lembar ya. Wa yakhtimuhu ya, dikhatamkan semuanya. Yang satu lembar itu Atha bin Yasar, "Allamani abit Taurata illa sifran wahidan" ya.
wa yukhtimuhu wa yudkhiluhu sunduq, ya. Jadi satu lembar kitab Taurat tidak diajarkan oleh Pak Yasar kepada si Atok, tapi dimasukkan ke dalam kotak, ya. Kata Atok, falamma mata abi fatahtuhu, pas bapak saya meninggal, itu satu lembar kitab Taurat yang dipisahkan itu aku buka itu kotak. Faizan tiba-tiba fihi nabiyun, di situ dijelaskan kisah sejarah sekaligus nubuat akan kedatangan seorang nabi akhir zaman, ya. Fihi nabiyun yakhruju akhiruz zaman, mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam, ya. Jadi Atok bin Yasar ini hafal kitab Taurat, ya. Kalau Taurat itu firman Allah, jadi mudah dihafal. Injil juga firman Allah, jadi mudah dihafal. Kalau perjanjian lama, perjanjian baru, itu bukan Taurat, itu bukan Injil, makanya nggak bisa dihafal. Kenapa? Ya susah, ya. Kalau bukan firman Allah susah diapain? Susah dimasukkan ke dalam hati. Nah, Atok bin Yasar ini menerima berita dari Jabir bin Abdullah. Nah, Jabir bin Abdullah ini salah satu sahabat yang hebat, ya. Imam Bukhari, Imam Muslim dalam kitabnya mencatat mukjizat pernah terjadi di keluarga Jabir bin Abdullah ini. Apa itu? Antara lain perang Khandaq itu Nabi menggali parit. Jadi sahabat yang gali parit itu lebih dari 700 orang, bisa 1000 orang. Waktu kelaparan, ya, Jabir bin Abdullah neraktir ini sahabat-sahabat, ya. Tapi Jabir punya sedikit roti, ya. Rotinya cuman sedikit, dan seekor anak kambing, ya. Anak kambing ini masih kecil, maka kata istri Jabir, ya, bawa 40 orang aja, ya. Ternyata yang dibawa Rasulullah bukan 40 orang, ratusan orang dibawa ke rumah Jabir bin Abdullah. Maka Jabir ketakutan. Wah, ini roti cuma sedikit, kambing satu juga masih kecil, ya, buat dimakan ratusan orang. Wah, ngeri. Tapi rupanya di situ terjadi mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak kambing cuma 1 ekor cukup dimakan oleh ratusan bahkan 1000 sahabat Nabi yang sedang sebenarnya lapar banget. Orang habis nggali apa namanya? Nggali parit. Rotinya juga kebagian semuanya, bahkan lebih masih banyak. Bahkan dalam satu riwayat yang lain, ya, itu disebutkan anaknya Jabir 2 orang meninggal, ya. Jadi waktu istrinya Jabir motong kambing, itu kakak dari anak, Jabir punya anak itu 2 kakak beradik, ya. Itu kakaknya komentarin ke adek, "Dek, tahu nggak siapa yang motong kambing?" Ya. "Siapa?" "Ya, ibu yang potong." "Masa ibu bisa potong?" "Bisa." "Gimana caranya?" Nah, adeknya dipotong seperti motong kambing, mati adeknya. Nah, ketika adeknya mati, kakaknya ketakutan, naik ke atas, kepleset, jatuh, mati lagi. Jadi dua-duanya mati apa meninggal? Hah? Mati apa meninggal? Mati, ya. Kan ayatnya mati, ya. Kullu nafsin dha'iqatul, meninggal. Ada nggak ayatnya? Ada, kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi mati, ya, bukan meninggal, ya. Setelah nih anak mati, ya, Rasulullah makan. Ketika semua sudah selesai makan, Rasulullah dipersilakan makan. Kata Rasulullah gini, "Saya pengen makan sama anakmu berdua sini." Nah, si Jabir nggak tahu nih anaknya udah meninggal, udah mati, ya.
panggil sini anak sini. Istrinya Jabir ketakutan. Ya gimana mau diajak makan? Orang udah mati ya. Tapi dia pura-pura aja karena menghormati Nabi. Dia pergi ya. Lama nggak datang ya. Kemudian dia datang lapor, ya Rasul, engkau saja yang makan. Anak saya lagi tidur. Ya, kau aja yang makan. Maka kata Nabi, ajak ke sini, bangunin, suruh makan. Bangunin, suruh ke sini, bangunin. Ya. Kata Jabir, bangunin. Ya. Bangunin, ya. Ya orang udah mati mau dibangunin. Cuma nunggu gitu. Sampai akhirnya lama dia datang lagi nangis. Ya Rasul, saya minta maaf, anak saya tidurnya lelap. Saya nggak tega, nggak bisa bangunin, tidurnya sangat lelap sekali. Maka kata Nabi, kalau tuh anak nggak ikut makan, udah saya nggak mau ikut makan. Maka Jabir marah, panggil gak? Wah, dipanggil. Ini istrinya ketakutan, sambil ketakutan lupa dia datang ke kamar anaknya, ternyata dua anaknya sedang main berdua, kakak beradik. Kaget, subhanallah, lalu diajak makan sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selesai makan, Rasulullah pamit. Jabir bilang, Masya Allah, Bu, bukan main, ini makanan sedikit bisa cukup. Masya Allah, Alhamdulillah. Kata bininya apa? Bang, ada yang lebih hebat. Apa? Anak kita tadi udah mati, hidup lagi karena dipanggil sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Jabir. Jadi Atha bin Yasar dari Jabir bin Abdullah meriwayatkan, ya, kata beliau begini, lamma nazala bismillahirrahmanirrahim, ketika Allah menurunkan bismillahirrahmanirrahim, ya, itu bismillahirrahmanirrahim firman Allah. Allah turunkan nuzulul Quran, ya. Harobal ghaimu ilal masyrik, ya. Angin, ya, awan, ya, berarakan, ya, dari barat menuju ke timur. Itu awan ke timur semua, ya. Kalau kayu gelondongan dari gunung kemana? Dari gunung ke kampung-kampung, ya. Kalau awan dari barat ke timur ketika bismillah diturunkan, ya. Wasakanatir rih, padahal angin tenang. Anginnya tenang, awannya berjalan. Nah, nyambung nggak? Nyambung. Orang kalau pingsan hidup apa mati? Oh, belum pernah ngalamin sih ya. Udah nebak aja, orang kalau pingsan hidup apa mati? Hidup. Napas apa enggak? Orang pingsan napas? Oh, napas ya? Oh, napas. Kira-kira begitu, ya. Jadi anginnya tenang, awannya berarak-arakan ke daerah timur. Wahajal bahru, anehnya laut bergelombang, ya. Angin tenang, awan ke timur, sedangkan laut bergelombang. Aneh nggak itu? Itu bismillah aneh nggak kira-kira? Aneh bismillah. Wa asghatil bahaim bi adzaniha, memasang telinganya oleh para binatang. Jadi binatang itu bahimah itu pada pasang apa? Pasang kuping, ya. Kupingnya dipasang. Ada apa ini? Warujimatis syayatin minas sama, setan diusir, ya. Dirajam, ya, dibom dari langit, ya. Wa halafallahu azza wajal, dan Allah bersumpah yang maha jalil, yang maha aziz, bi'izzatihi, dengan aziznya Allah. La yumassu ismuhu ala saqamin illa syafahu, tidaklah satu penyakit
disentuhkan dengan bismillah, pasti penyakit itu akan disembuhkan oleh Allah. Nah, gimana cara nyentuh penyakit dengan bismillah? Kayaknya sering lihat ya. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Minum. Kalau nggak percaya, kufur. Ya. Bagaimana menyentuh dengan bismillah? Ya. Kalau orangnya perempuan yang nyentuh laki-laki, jangan disentuh begini. Ya. Menyentuh perempuan yang bukan halal itu bahaya. Lebih baik ditusuk jarum yang terbuat dari besi daripada nyolek perempuan yang tidak halal. Jadi nyoleknya gimana? Pakai power, pakai energi. Bismillahirrahmanirrahim. Segini aja itu ya. Nah, kalau sama-sama laki, bismillahirrahmanirrahim. Kalau pakai doa, tarik nafas. Ya, waktu tiupnya itu, tiupannya itu mengandung bacaan bis. Jadi baca dalam hati bismillahirrahmanirrahim. Tidak bersuara karena dibaca ini di dalam. Tapi waktu baca bismillah itu anginnya keluar. Ada energi bismillah. Hati ngomong bismillahirrahmanirrahim, ya. Sentuhkan ke penyakitnya. Ah, gitu. Jadi bismillah dibaca menyentuh benda atau tubuh yang sakit. Ini Allah bersumpah bi'izzatihi wa jalalihi, ya. Tidaklah disentuh satu penyakit dengan bismillahirrahmanirrahim, melainkan penyakit itu pasti akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yamussu ismahu ala syai'in illa baraka fihi. Dan tidaklah disentuhkan bismillah kepada sesuatu itu pasti akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita jangan sampai lupa dengan bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim illa dzaba syaitanu kama yadzubur rasasu 'alan nar. Tidaklah seorang hamba membaca bismillahirrahmanirrahim melainkan syaitan itu lumer seperti timah terkena api, ya. Pernah melihat timah yang dilumurin api? Dulu waktu masih kecil di kampung, hadirin, kita kalau mau mancing bikin timah, pakai timah jala, ya. Timah yang ada di jala dicopotin, ya, masukin ke sendok, ya, di bawahnya lilin, ya, panasin, lumer itu lumer, ya, ya, bungkus pakai daun pisang, ya, daun pisangnya dibikin lancip, tancepin, ya, dikasih rumput belulang, set, wah, lalu kita tuangkan, wah, kita angkat, jadi itu timah. Nah, setan kalau kita baca bismillahirrahmanirrahim lumer. Nah, tapi ntar kalau udah selesai dia balik lagi. Wah, namanya juga apa? Namanya juga setan, ya. Wa qala Ibnu Mas'ud, syaitanul mu'min mahzulun, ya. Kata Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Ibnu Mas'ud kenal, badannya kecil kayak ucok baba, ya. Ini Ibnu Mas'ud, tapi biar badannya kecil kayak ucok baba, dia adalah yang membunuh Abu Jahal. Hebat gak kira-kira?
Ya. Tapi dalam riwayat dia bukan yang mula-mulain. Ada 2 orang pendekar yang bacok Abu Jahal. Ya. Sebelum mati, nah Ibnu Mas'ud kebagian dibacok sampai Mas'ud mati. Wah, kenapa? Ibnu Mas'ud pernah berdoa, ya Allah kasih saya rezeki bisa membunuh Abu Jahal. Wah, hebat, luar biasa. Ibnu Mas'ud ini karena kurusnya dia pernah waktu metik buah arok, kayu arok apa tuh? Kayu buat siwak. Itu karena badannya kecil, ya pernah ketiup angin, ya, jatuh ketiup angin, maka diketawain sama sahabat. Kata Nabi, demi Allah betis si Ibnu Mas'ud ini kalau ditimbang lebih berat daripada gunung Uhud. Ya, kenapa? Jangan dilihat kurusnya, kecilnya, tapi lihat perjuangannya. Nah, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, syaitonul mu'min mahzulun. Setan yang menggoda orang Islam mahzulun, rata-rata kerdil, kerempeng, kurus, ceking. Wah, kenapa? Orang beriman itu apa-apa selalu baca apa? Apa-apa selalu baca Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Qais bin Al-Hajjaj qala li syaitani dakhaltu fika wa ana mislul huzun wa ana al-an mislul usfur. Waduh, kata setan, saya masuk ke orang Islam, saya segede burung usfur jadinya, jadi kuntet, jadi kecil karena nggodain orang Islam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza kataba ahadukum bismillahirrahmanirrahim. Idza apabila kataba menulis ahadukum salah seorang di antaramu bismillahirrahmanirrahim. Kata Nabi Muhammad, siapa yang di antaramu menulis bismillahirrahmanirrahim, falyumidda ar-rahman, maka panjangkanlah kata ar-rahman. Ay hurufahu, yaitu hurufnya, bi an yamuddal lam wal mim wa yajufun nun, dan biarkan nun ada rongganya. Jadi kalau kita nulis bismillahirrahmanirrahim, rohnya dipanjangin, bismillahi, rohnya dipanjang, ya, rohnya panjang, man rahman, gitu, ya. Ba, sin, mim, alif, lamnya nggak langsung ke ro, lamnya diapain? Lamnya diapain? Nulis di sini ya, ba, sin, mim, ya, alif, lamnya panjang, lam, baru ro, ha, mim, nun. Nah, kalau nulis bismillahirrahmanirrahim, panjangkan kata ar-rahmannya, yaitu dengan memanjangkan huruf ayyamuddal lam wal mim, panjangkan lam dan huruf mim. Wa yuta'annat ay bi husni fi dzalik, dan bikin indah, maka disuruh nulis yang namanya kaligrafi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, innallaha subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah yang maha suci lagi maha tinggi, zayyana samaa bil kawakib, Allah menghias langit. Apa hiasan langit? Bil kawakib, langit itu dihiasi dengan aneka macam bintang, ya. Apa itu? Wahya asyams wal qamar wan nujum, matahari, bulan, bintang, itu adalah hiasannya langit. Wa zayyanal malaikata bi Jibril, dan Allah menghiasi para malaikat itu dihiasi dengan Jibril. Fahuwa naqibul malaikah,
presidennya malaikat, ya. Jadi malaikat ada presidennya, namanya Jibril alaihissalam. Wa zayyanal jannata, dan Allah menghiasi surga bil hur wal qusur, pakai bidadari dan istana. Jadi orang Islam dikasih tahu bahwa nanti ada bidadari. Supaya apa? Supaya orang Islam paham di sini jangan main-main nama bidadari yang kagak halal. Nah, gitu. Jadi kalau bidadari yang asli nanti di mana? Kalau orang kafir dia kagak dapat bidadari di situ, ya. Karena itu orang kafir bidadarinya di mana? Bidadarinya di sini, ya. Makanya orang kafir itu di sini dia bebas melakukan apa-apa, ya. Sampai dikatakan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjara orang beriman, surganya bagi orang kafir. Jadi kenapa orang kafir pada berzina di sini? Karena mereka yakin di sana enggak ada bidadari, enggak ada bidadari. Makanya di sini dihajar tuh bidadari yang peot, dipakai juga semuanya itu. Juga enggak ada makan minum di sana. Makanya di sini apa aja diapain? Dimakan dan diminum. Nah, sedangkan kita tidak. Wa zayyanal jannata bil hur wal qusur. Ya, Allah menghiasi surga dengan bidadari dan dengan istana. Wa zayyanal anbiya bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah menghiasi para nabi dengan hiasannya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa zayyanal ayyama bi yaumil jum'at. Ya, hari-hari itu ada hiasannya, dekornya, yaitu hari Jumat. Wa zayyanal layaliya wa zayyanal layaliya bilailatil qadri. Allah menghiasi aneka macam malam. Malam-malam itu dihiasannya ada malam Lailatul Qadar. Wa zayyana syuhura bi syahri Ramadan, dan Allah menghiasi bulan itu dengan bulan Ramadan. Wa zayyanal masajida bil ka'bati. Allah menghiasi masjid, ya. Ini masjid kita cakep nih, ya, ya, masjid kita cakep. Kata satu ustadz, ini masjid yang mirip Masjid Nabawi. Wah, Masjid Al-Furqan mirip sama Masjid Nabawi, warnanya, ya, catnya, ya. Wah, itu kata Anton Susanto, ya, Ustadz kayak Anton Susanto bilang ini Masjid Al-Furqan mirip sama Masjid Nabawi. Indah. Tapi seindah-indahnya masjid adalah Ka'bah. Wa zayyanal masajid bil Ka'bah. Jadi masjid-masjid, semuanya masjid itu hiasannya adalah Ka'bah. Wa zayyanal kutuba bil Qur'an, dan Allah menghiasi kitab yaitu dengan Al-Qur'an. Wa zayyanal Qur'an bi bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran dihiasi dengan bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza qumtum ay minal majlis ayyu majlisin kana faqulu bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Apabila kamu duduk, kamu bangun, kamu berdiri, ai minal majlis ayya majlisin kana, mau majlis apa saja, apabila kamu tampil, kamu berdiri di majlis, maka baca bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Jadi kata sayyidina disebut di sini sama Nabi langsung. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikutip oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam Lubabul Hadis Tanqihul Qaul Al-Hasis. Ini Nabi, ya, ini betul-betul mengatakan kalau kamu bangun, ya, Pak RT mau sambutan, Pak RW mau sambutan, ya, itu baca bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Itu Nabi yang ngajarin begitu. Jadi Sayyidina jangan dipermasalahkan, ya. Bahkan kalau tidak menyebut Sayyidina itu orang songong, ya. Orang tidak berakhlak, su'ul adab, ya. Ini Nabi yang mengajarkan. Fa innan nasa, maka sesungguhnya manusia, idzagtabukum, apabila mereka ingin menghibah kamu, yamna'uhumul malak, menghalangi mereka oleh satu malaikat, anzalik, ya, dari yang demikian itu. Hadirin, pernah nggak orang lagi sambutan di belakang ledek, ya, oh, sambut ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, oh, di belakang, supaya waktu kita tampil tidak ada yang menggibah kita, tidak ada yang ngatain kita. Maka rumusnya kata Nabi, waktu kita tampil baca bismillahirrahmanirrahim, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Itu Nabi katakan, siapa yang waktu tampil dia baca itu bismillahirrahmanirrahim, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam, Allah mengutus malaikat untuk menutup semua mulut yang usil-usil, ya. Jadi kita bisa amalin ini, hadirin, hadis ini, agar apa yang kita sampaikan bisa sampai dengan sebaik-baiknya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza jalastum majlisan ay majlis sakana, apabila kamu duduk di satu majlis, faqulu, baca bismillahirrahmanirrahim, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, fa inna man fa'ala dzalika wakkalallahu bihi malakan yamna'uhum minal ghibah hatta la yaghtabukum. Apabila kamu duduk di satu majelis, duduk nih, baca bismillahirrahmanirrahim, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kenapa? Allah akan memberikan kuasa kepada malaikat untuk menghalangi, mencegah seseorang yang akan ghibah apabila seseorang duduk di satu majelis sampai mereka tidak bisa menghibah. Ya, jadi kadang-kadang kita duduk di satu tempat, kita duduk, orang jalanan ghibah, nah, kita tampil ada orang ghibah. Nah, supaya tidak mendapatkan ghibah seperti itu, rumusnya gampang. Bismillahirrahmanirrahim, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Coba sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi, bismillahirrahmanirrahim, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya. Mau ikut inaugurasi, mau ikut upgrading, mau ikut penataran, ya, sebelum duduk, ya, mau duduk, baca bismillahirrahmanirrahim, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mau nanya, ada yang nanya, silakan. Ada yang mau bertanya dari sudut kanan kiri. Sebelum nanya, bismillahirrahmanirrahim, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sebab kalau nggak begitu nanti itu yang presentasernya bilang, wah, pertanyaan yang nggak perlu dijawab, emang nggak ada pertanyaan lain. Wah, itu berarti dia dimaki sama orang, ya. Sekali lagi, kalau kita menulis bismillahirrahmanirrahim, panjangin apanya? Ar-Rahmannya, yaitu lam dan mim, ya. Bismillahi, rohnya panjang, Rahman, gitu ya. Ar-Rahim, itu diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa amalkan, hadirin. Bismillah ini mau apa saja, tapi yang cakep, ya. Kullu amrin zibalin, semua perbuatan yang baik
bacakan bismillah. Kalau tidak dibaca bismillah, fahuwa abtar, ay abta, dia akan terputus. Kalau yang nggak baik, nggak usah baca bismillah. Ya, apa contohnya? Hah? Mau ngeruk tai kucing, nah, ngeruk tai kucing itu jangan baca bismillah ya, keruk aja. Jadi yang baca bismillah yang apa? Yang baik-baik ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah satu lagi buat Presiden Prabowo ya, kita doain mudah-mudahan panjang umur, sehat, amin, dan bisa menunaikan tugas negara dengan sebaik-baiknya. Amin. Terus yang pada berbuat zolim ya, biar dikasih hidayah sama Allah Subhanahu wa taala dan biar bisa tobat ya. Jadi kalau dia tobat, dia harus kembaliin apa-apa yang rusak ya, balikin. Nah kalau dia tobat ya, alhamdulillah, mudah-mudahan gak ada bangsa kita yang mampir ke neraka, semuanya masuk surga. Tapi kalau udah dikasih hidayah malah tetap mangker ngelawan, kayaknya biarin deh, dia milih model kayak Namrud ya, mati digigit sama kakek-kakek nyamuk ya, nyamuk tapi udah kakek-kakek ya. Atau seperti Fir'aun, dibilangin kagak ngerti, disuruh tobat nasuha malah ngamuk-ngamuk, marah-marah ya. Kalau begitu ya biarin deh, dia biar kayak si Fir'aun barangkali ya. Tapi kalau bisa mudah-mudahan dapat hidayah. Sekali lagi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amin amin amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.